Di pabrik saya, untuk pengendalian mutunya tidak terpaku menggunakan ISO. Apakah di bab 5 saya lebih baik memberi saran untuk pengmut menggunakan ISO atau bagaimana, Bu? Oh ya, gini, pertanyaan siapa ya? Indah, oh Indah Sri Andini ya. Indah Sri Andini, kan kalau standar itu untuk pengendalian mutu enggak satu. Yang pertama dipengaruhi oleh bahwa bayarnya ada pengendalian mutu itu standarnya itu ada berdasarkan dari pabrik, ada yang berdasarkan dari bayarnya. Bukan terpaku harus, suaranya udah kedengeran. Bukan berarti bahwa standar mutunya tidak menggunakan itu, gitu ya. Misalnya menggunakan ISO atau tidak menggunakan ISO. Kalau menggunakan ISO, pengujian apa saja yang berdasarkan itu. Yang harus diperhatikan adalah bahwa pengendalian mutu itu apa saja yang akan diuji. Misalnya, bahwa kain itu akan dilakukan kekuatan tarik, ya, atau ketuaan warna. Standar yang digunakan apakah dari SNI ujinya atau berdasarkan ISO, ya, atau pabrik itu yang kira-kira kalau udah begini dianggap bahwa konsumennya sudah cocok. Silahkan sesuaikan dulu. Pada bab 5 disarankan, misalnya mau menyarankan sebaiknya pakai ISO, menyarankan boleh. Tetapi pada kesimpulan harus dituliskan dulu bahwa pengendalian mutu untuk standar mutunya menggunakan standar apa. Nah, standar yang digunakan kah udah sesuai atau belum? Kalau belum sesuai, kita boleh menyarankan untuk menggunakan standar yang lainnya. Jadi kalau menyarankan boleh saja, tapi harus ada di kesimpulan. Ya, gitu ya Indah ya. Terus Siska Duyanti, jika pengolahan limbah ada di pabrik namun tidak ada pengujian pengolahannya. Oh, tidak ada pengolahannya. Oke. Kalau pengolahan limbah kan ada standar mutu. Boleh, sebentar siap, barusan siapa? Pengolahan limbah siapa tadi? Nah, Siska, misalnya gini, Siska menuliskan bahwa pengolahan limbah di pabrik tersebut, tulis aja pengolahannya seperti apa. Tapi hasilnya enggak dikasih tahu. Boleh disampaikan itu, tapinya Siska harus punya bahwa standar mutu yang dipersyaratkan berdasarkan. Kalau ada di Jawa Barat, berarti standar mutu Jawa Barat. Kalau ada di DKI, standar mutu apa yang disampaikan? Itulah yang memenuhi baku mutu limbah. Sampaikan yang ada di situ. Tapi kita nggak tahu hasilnya seperti apa, ya kan? Tapi kita sudah menyampaikan pengolahannya apa, standarnya apa, tapi hasilnya nggak dikasih tahu. Kalau hasilnya nggak dikasih tahu, berarti kita tidak bisa mempunyai suatu kesimpulan apa. Di manakah disimpannya itu? Di bab 3 dulu sampaikan bahwa pengolahan limbah yang dilakukan ini, tapi tidak punya hasilnya. Tapi pada bab 4, saudara boleh membahas dari poin, yang mana tuh? Yang poin 3 perusahaan ya, menyampaikan di situ pada saat diskusinya, sorry ini. Yang pada saat diskusinya tidak ada pengolahan limbah tentang, nah, misalnya di 3.24, kan di bab 3.4.2.4-nya sarana penunjang produksi itu pengolahan limbahnya udah disampaikan bab 3 ya semuanya, tapi nggak ada hasil aja intinya begitu. Lalu kalau nggak ada hasil, pada bab 4-nya disampaikan, didiskusikan. Kenapa tidak bisa disampaikan? Gitu. Barangkali pertanyaan Ibu tidak disampaikan atau tidak ada hasilnya, bukan tidak ada hasilnya, tapi mungkin tidak diinfokan kepada
mahasiswa yang PKL? Iya. Karya pertanyaan. Begitu gimana? Ada message satu lagi. Siska, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Utami Nurul Azizah. Oh, tata letak ya. Pemeliharaan masih kurang baik, boleh diberi kritik dan saran. Nah, untuk Utami Nurul Azizah yang tadi ya, kan bahwa yang namanya pemeliharaan mesin punya poinnya dari 3.3. Misalnya nggak ada apa sih itu? Tidak ada, bentar, coba ke atas lagi. Nah, tata letaknya, yang Ibu bilang tadi, tata letaknya tidak sesuai. Kalau tidak sesuai berarti ada dampak. Sampaikan di bab 3. Dampaknya apa? Tapi nggak usah dibahas. Bahasnya di bab 4. Misalnya, tata letaknya tidak sesuai, sehingga waktu yang dibutuhkan itu menjadi panjang dari hal waktu. Silakan dibahas di bab 4 mengenai tata letak yang tidak sesuai tadi. Atau di bab 4 itu disampaikan, karena tata letaknya tidak sesuai, ada kotak tempat nyimpen kain hasil proses itu disimpan di mana aja, sehingga jadi kotor, ada noda dan sebagainya. Harusnya roda itu disimpannya di mana? Boleh, roda kan bisa disimpan atau bisa ditempatkan sesuai dengan waktunya. Tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa tata letaknya tuh mesinnya dipindahkan atau di mana. Itu suatu biaya ataupun nambah mesin atau apa-apa, itu nggak bisa. Jangan itu. Tapi silahkan aja disampaikan bahwa tata letaknya ya tadi ya. Terus Siska, oh ya, kalau tidak diberitahu, Siska Ibu ulang lagi ya. Kalau nggak diberitahu gini, di bab 3-nya Siska sebutkan kan data pengolahannya nggak ada. Nanti di bab 4 dibahas. Kenapa tidak adanya? Tidak ada tuh ada 2. Tidak diberi atau diolah, hanya sekedar diolah tapi tidak memenuhi syarat. Ya, boleh aja boleh. Kemudian dari, sebentar ya Ibu lihat di laptop yang satunya lagi. Dari Adrian, apabila pada bab 2 perusahaan tersebut tidak memberi tahu struktur organisasi dikarenakan pabrik di sana banyak yang double job. Jadi enggak terpaku oleh struktur. Oke. Pada prinsipnya strukturnya harus ada. Pada uraian tugasnya Andrian yang diuraikan. Misalnya, ada kepala bagian produksi, kemudian di bawahnya ada subbagian, bagian pencelupan, pencapan, kemudian quality control. Gabung orangnya. Di strukturnya tetap harus ada masing-masing bagian yang ada di sana. Ya. Tapi double job. Yang Adrian bilang double job. Double job itu silahkan di uraiannya. Ya, double jobnya adalah di uraiannya. Tetap strukturnya harus ada. Dan struktur itu masuk ke dalam kelompok mana? Strukturnya apa? Bentuknya apa? Yang pernah Ibu sampaikan waktu mata kuliah manajemen industri, apakah struktur organisasinya garis atau garis dan staf? Buatlah struktur seperti itu, bagian apa saja yang ada di pabrik. Apabila pekerjaannya tidak sesuai, dipersilahkan simpan di bagian bab 4. Ketidaksesuaian ada jobnya. Nah, sebelum disampaikan di bab 4 ya, di bab 3-nya di uraian tugasnya tulis dulu bahwa ada double job. Kotaknya mah ada. Kotaknya misalnya kotak 1 isinya bagian lab, kotak 2 bagian pencelupan, kotak 3 bagian quality control, tapi orangnya 1. Kotaknya tetap ada, pada uraian tugas disampaikan. Nah, berarti jadi masalah dong itu. Silakan didiskusikan pada bab 4. Ya, didiskusikan pada bab 4 bahwa terjadi double job. Karena apa? Karena itu banyak faktornya. Memang orangnya nggak ada. Ya. Orang yang nggak ada tuh memang pegawainya kurang atau yang mempunyai keahliannya, skillnya yang kurang. Boleh disampaikan. Pokoknya bab 3 itu adalah nyatanya. Yang tidak sesuainya silahkan dibahas di bab 4.
Oke, yang selanjutnya siapa? Benada Asri. Benada Asri. Untuk struktur organisasi peran saya dari pabrik dan sudah didiskusikan dengan bagian pesanan, namun pada strukturnya menurut saya masih terdapat kekeliruan, Bu. Oke, gini, Benada gini. Kan strukturnya udah didiskusikan, tapi ada yang nggak sesuai. Nggak sesuainya tuh di mananya. Sesuainya tuh nggak di mananya. Boleh dibahas. Adanya di mana berarti? Ada di bab 2 kan? Di 3, 2, di bab 2 ya, adanya di bab 2. Boleh di bab 2 itu tidak sesuai strukturnya itu, tapi mau dibetulin. Gitu. Mau dibetulinnya itu yang pertama harus gini dulu. Kalau enggak betul, apa menyebabkan apa? Ya, menyebabkan apa kalau tidak sesuai? Apakah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai yang dengan yang direncanakan gitu? Kalau misalnya tidak sesuai, saudara buat di diskusi. Kalau mau menyarankan membuat struktur organisasi. Ya, strukturnya mah yang sesuai aja, tapi mau menyarankan sebenarnya strukturnya enggak begitu, tapi harus ada bahasan. Harus ada kesimpulan, baru ada saran. Enggak boleh kesimpulannya enggak ada, tiba-tiba menyarankan. Struktur organisasi sebaiknya begini-begini, tapi tidak disarankan, enggak boleh. Jadi harus ada dulu di situ. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya Widya ya. Ya, Widya Anis. Widya, Skema. Widya, skema mesin nggak ada ya, nggak punya. Ya. Kalau skema mesin nggak ada, skemanya nggak punya. Tapi prosedur kerja yang dilakukan pada saat proses dengan menggunakan mesin itu ada, bisa dibuat menjadi skema proses. Ya, skemanya misalnya gini, yang pertama masukkan kain dengan waktu 15 menit, suhunya 100 derajat Celcius, kemudian diturunkan dan sampai mana. Nah, itu kan ada jadwal kerjanya, prosedur kerjanya. Nggak punya tuh skemanya, tapi Widya ingin menyarankan, enaknya mah dibikin skema, gitu ya, dibikin skema proses supaya lebih mudah membacanya. Sehingga pada saat dilakukan proses pencelupan sampai suhu berapa, kapan diturunkan, kapan penambahan zat pembantu dan sebagainya. Kita buat dulu prosedur kerja. Dari prosedur kerja yang sudah ada kita buat skema. Lalu di mana menempatkan kita ingin menyarankan? Silahkan skema itu ada di bab 3 di bagian produksi. Pada saat proses produksi, kan bab 3 itu nyata ya proses produksinya ada di 3.2.3 itu proses produksi yang akan dilakukan. Silahkan simpan di bab 3 dulu. Lalu bahas di bab 4. Di bab 4 itu prosedur kerja dengan menggunakan mesin pencelupan ini ada gitu, tapi nggak punya skemanya. Nah, ada itu kenapa? Kalau tidak ada skema bermasalahkah gitu ya? Kalau misalnya bermasalah, kadang-kadang suhunya turun nggak ketahuan atau apa, nah silakan nanti sampaikan untuk didiskusi. Oke, pertanyaan sisa 10 menit lagi. Yang berikutnya, udah ya? Selesai ya? Udah chatnya? Yang siapa yang belum? Yang Widya, Septi sudah, Anissa sudah. Yang belum siapa? Yang chat sudah semua ini? Nurul Utami, Benar Siska, Benada. Oke. Chatnya berarti udah ya semuanya ya? Mesin skema mesin. Iya, Bu, sudah semua. Waktunya masih ada 7 menit lagi untuk sesi tanya jawab, Bu. Oke. Mungkin kepada Akang Teteh semua yang belum tersampaikan pertanyaannya,
boleh dimasukkan di kolom chat atau langsung dinyalakan audionya. Kita mulai yang pelatihan jam berapa? Masih ada Mungkin pertanyaan yang lainnya? Sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, Bu? Dilanjutkan saja? Iya, kalau begitu dilanjutkan saja ke sesi selanjutnya. Oh, Bu, itu ada pertanyaan lagi, Bu. Mohon maaf. Dari Maliawati Wandari, Bu. Oh iya. Boleh saya lanjutkan saja, Bu? Ya, bab 2 bagian ketenaga kerjaan di pabrik saya hanya memberi data jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan, tidak ada distribusi tenaga kerja dan lain bagaimana. Ya, kalau tenaga kerja siapa ini? Maliawati gini. Kan distribusi itu hanya gini. Kan jumlah tenaga kerjanya sudah ya. Lalu didistribusikan bahwa yang diproduksi misalnya bagian pencelupan sekian orang, laki, perempuan, dan sebagainya. Kalau tidak punya datanya, boleh disampaikan pada bab distribusi tenaga kerja. Jadi 2.4.2 menjadi tidak ada karena distribusinya nggak punya. Tapi di 2.4.1 jumlah dan tingkat pendidikan, kan Maliawati punya ya datanya di situ. Di bawahnya dituliskan bahwa dari data jumlah dan tingkat pendidikan tenaga kerja di PTX tersebut berdasarkan pada tabel ini kan di tabel ya, berdasarkan kepada tabel di atas. Tetapi data untuk distribusi tenaga kerja di bagian produksi tidak diperoleh. Jadi tidak diberikan data distribusi. Nggak apa-apa, nggak punya, nggak boleh ngarang. Jadi nggak ada datanya. Tapi disampaikan, artinya bahwa poin 2.4.2 bahwa distribusi tenaga kerja kita nggak punya datanya, ya. Tapi disampaikan di situ bahwa distribusinya itu nggak punya datanya dari HRD. Oke, ya oke aja. Tapi harus masuk ya, poinnya 2.4.2 tetap masuk. Oke, Mbak Maliawati sudah? Oke, kalau sudah. Kalau sudah, barangkali kita bisa lanjut. Waktunya sudah pas ya? Nah, gini, Bu, bisa langsung lanjut aja. Ya, panitia, kalau misalnya udah pelatihan pengaplikasian masih ada yang mau ditanyakan, silakan chat Ibu. Iya, Bu. Kita lanjut ke pelatihan. Sudah ya, yang lain sudah siap? Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita mulai dari pelatihan atau pengaplikasian gitu ya. Jadi huruf ini pada slide 3, lebih mudahnya adalah slide 4. Oke, semuanya dilihat di laporannya. Semuanya udah pegang laporan supaya kita samakan dulu. Lanjut ke slide 5, ke slide 4 saja. Nah, oke, dilihat ya. Semuanya ya. Kita bareng sekarang pelatihannya. Nah, pada halaman sampul. Yang pertama, tolong dicek laporan praktek kerja lapangan. Laporan praktik kerja lapangan di PT X atau di PT apa. Sudah sesuaikah semuanya dengan Arial Kapital 16? Lalu di bawahnya, masih halaman sampul, diajukan untuk memenuhi mata kuliah praktek PKL, kuliah praktek kerja lapangan. Arial 12 sama-sama di bold tapi tidak kapital. Ya, penulisan seperti biasanya. Kemudian nama, NPM, prodi, caranya gini. Nama
Jadi bukan menulisnya gini, nama garis miring, bukan ya. Nama, kemudian NPM, kemudian prodi. Jadi ada 3 baris. Itu adalah Arial 14 Gboard. Lambangnya yang ada di sini, lambang adalah ukurannya tingginya 3,5. Jadi nanti PPT-nya boleh diminta ke panitia yang seperti apa gambarnya. Banyak yang masih suka salah gambarnya ya. Di resepsionis kita juga gambar lambang politekniknya salah itu. Tapi dipang-pang di resepsionis ya. Lalu bagian bawah itu Politeknik STTT Bandung. Di bawahnya 2020. Hurufnya sama seperti pada laporan praktek kerja lapangan. Hurufnya sama 16, Arial, dan kapital. Ya, kalau ada yang ini barangkali lebih mudah. Kemudian slide berikutnya. Lembar pengesahan. Lembar pengesahan tadi juga udah Ibu sampaikan yang ditandai merah, jangan lupa. Isinya pembantu direktur 1. Pasti masih ada yang salah saja. Ya, tolong diperhatikan. Formatnya seperti ini. Jadi, ketua penguji berikan space untuk tanda tangan, ketua jurusan, pembantu direktur beri space untuk tanda tangan. Kalau tanggal lebih sempit nggak apa-apa, misalnya 20 Desember 2020, bisa menulisnya 20/12/2020, nggak apa-apa. Kemudian tadi pembahasan yang ringkasan, lanjut. Nah, ringkasan juga sama, intinya begini, bahwa ringkasan itu harus 1 halaman. 1 halaman itu 500 kata. 1 spasi. Nah, ringkasan itu apa? Ringkasan itu kalau ditanya apa ringkasan? Gambaran singkat tentang apa yang kita tulis. Dari bab 1 sampai bab 5. Bukan bab 4, tapi bab 5. Kesimpulan dan saran masuk. Nah. Tapi tidak namanya juga ringkasan, seringkas mungkin. Jadi informasi, ringkasan itu informasi yang bisa dibaca dengan 1 halaman menggambarkan apa yang kita tulis. Lanjut ke isi daripada laporan. Lanjut ke isi laporan. Nah, isi laporan tadi sama bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 penutup. Ya. Bab ya, daftar pustaka halaman tersendiri tapi tidak ikut dalam pembahasan, tidak masuk dalam bab. Lanjut ke bab 1. Lanjut ke bab 1. Bab 1 tadi sudah disampaikan, nah sekarang pelatihannya saja. Lanjut ke bab 1 isinya. Ya, isi, lanjut ke bawahnya. Oke, kita samakan dulu. Oke, kita samakan. Pada bab 1, silahkan tulis begini. Dicocokkan kalau ada yang sudah ataupun belum bab 1. Bab 1, kita mulai boleh gini. Praktik kerja lapangan disingkat PKL merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat di dalam kurikulum Politeknik STTT Bandung. Kalimat seperti itu boleh sama, boleh enggak ya. Artinya kita akan menyampaikan bahwa PKL itu adalah merupakan kurikulum di Politeknik STTT Bandung. Ya. Nah, lalu pada PKL baris paling atas, praktik kerja lapangan. Disingkatnya adalah PKL. Kalau kita akan menuliskan lagi PKL, kita tidak boleh menulis gini. Praktik kerja lapangan. Karena sudah disingkat yang di bagian atas ini. Berarti ke bawahnya selama kita menulis bab 1, kita menulisnya PKL.
Tidak usah dipanjangkan lagi. Praktik kerja lapangan. Jadi pada saat kita menulis yang awal ini, praktik kerja lapangan merupakan ini, misalnya sampai 1 alinea. Alinea berikutnya kita akan menulis lagi praktik kerja lapangan. Kalau kita akan menulis praktik kerja lapangan, tidak usah gitu, hanya cukup disingkat. Artinya singkatan itu yang menentukan. Kalau kita sudah menyingkat, gunakanlah kalimat atau kata itu untuk selanjutnya. Ya. Nah, isinya, misalnya PKL dilakukan di PT apa? Silakan cocokkan di laporannya, dilihat ya. PKL dilakukan di PT X misalnya. Lokasinya di mana PT X tersebut? Kalau lokasinya berarti kita boleh menyebutkan jalan, menyebutkan kotanya, menyebutkan provinsinya secara lengkap. Bolehkah ditulis seperti itu? Boleh, sejelas-jelasnya. Namanya juga kita menyampaikan lokasi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, lalu harus berisi juga bahwa PKL itu dilakukan selama 64 hari yang Ibu sampaikan tadi. Karena 64 hari itu adalah ekivalen dengan 12 SKS. Ya. Disampaikan 64 hari. Jadi ada tulisannya. Oke, silakan. Misalnya bahwa PKL selama 64 hari, tapi harus dituliskan 64 hari itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tapi hari kerja. Kalau kita menyampaikan sebenarnya tanggal 6 Oktober sampai 20 Oktober 2020. Kalau dihitung hari misalnya 20, misalnya lebih dari 64 hari. Tapi tulisnya adalah 64 hari kerja. Oke, sorry ini sistemnya. Di Ibu kok enggak ini ya sistemnya. Bentar ya. Ini ada sedikit enggak jalan sebentar ya. Ini low system kenapa ya? Ibu lanjut aja dulu ya di Ibu. Ini ada masalah nih di sistemnya, mau Ibu matikan di laptop satunya lagi ya. Oke. Di sistemnya nih, enggak betul ya. Sebentar ya, betulin. Kita lanjut bab 1. Pada bab 1 yang tadi, bahwa PKL dilakukan di PT apa yang berlokasi di jalan apa, kemudian lamanya PKL selama 64 hari. 64 hari kerja itu yang akan sama dengan 12 SKS ya. Kemudian dari tanggal berapa dan tanggal berapa. Seandainya tidak 64 hari tapi adalah kurang dari 64 hari, sebutkan saja. Di bab 1 50 hari kerja, di bab 1 disampaikannya misalnya hanya 50 hari kerja. Kenapa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kenapa hanya 50 hari kerja? Boleh disampaikan di situ. Ya. Di Ibu lagi ada masalah ini, slide-nya nggak muncul. Panitia udah muncul nggak ya di tempat Ibu? Septi ini. Sebentar ya. Di saya sudah muncul Bu PPT-nya. Di Ibu kok nggak muncul ya, makanya Ibu bilang kemarin ini suka ada masalah nih kalau udah lebih jam sekian. Sebentar ya. Bentar. Lanjut aja deh ya. PPT-nya sekarang lanjut pada bab 1. Ibu nggak ada slide-nya ini, tapi Ibu lanjutkan aja.
Aduh, ini ada masalah banget nih makanya. Kemudian pada bab 1 disampaikan juga bahwa yang tadi, sebentar ya, sorry Ibu jadi nggak connect pikirannya ininya. Nah, yang bab 1 tadi sampai bahwa PKL itu dilakukan dari tanggal berapa sampai berapa, kemudian di bagian mana saudara ditempatkan. Boleh ditulis sesuai dengan misalnya di Departemen Persiapan Penyempurnaan dan Pencelupan. Nah, lalu saudara ada di mana sih selama PKL itu? Departemennya sih Departemen Persiapan Penyempurnaan, departemennya. Tapi Departemen Persiapan Penyempurnaan itu misalnya ada bagian persiapan penyempurnaan, ada pencelupan, dan ada penyempurnaan. Ya, itu bagian produksi yang ada di mana. Saudara fokuskan ada di tempat yang mana, ada di pencelupan misalnya. Silahkan boleh disampaikan setelah tadi lamanya PKL selama 64 hari kerja, ditempatkan di mana, boleh. Yang seperti itu. Yang selanjutnya adalah apabila selama PKL sekian hari kerja ditempatkan di tempat tersebut atau mana ada hambatan yang terjadi, boleh disampaikan secara ringkas saja. Secara sepintas saja. Karena ini bab 1, hanya pendahuluan saja. Nah, sebentar ya, matiin aja. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistematika penulisannya. Bahwa sistematika penulisannya, kita lihat bareng-bareng bahwa sistematika penulisannya bab 1 berisi tentang apa? Bab ini Ibu salah nulis nih. Laporan PKL sistematikanya adalah bab 1 tentang pendahuluan. Pendahuluan itu tentang apa saja secara ringkas saja. Kemudian bab 2 mengenai bagian umum perusahaan yang terdiri dari, misal mau nyampaikan lagi gini, bahwa bab 2 mengenai bagian umum perusahaan yang terdiri dari pengembangan perusahaan, struktur organisasinya berbentuk garis dan staf, misalnya gitu ya. Misalnya bentuk garis dan staf, lalu permodalannya berasal dari PMDM atau PMA, pemasarannya dipasarkan ke luar negeri 80%, dalam negeri 20%, jumlah tenaga kerjanya sebanyak 100 orang. Ringkasnya di bab 2 boleh disebutkan itu. Hanya ringkas saja. Artinya ringkasnya seperti tadi Ibu sampaikan ya. Bahwa perkembangan perusahaannya, struktur organisasinya adalah seluruhnya dari mana, pemasarannya dipasarkan seluruhnya ke dalam negeri 100% atau ke luar negeri 80%, dalam negeri 20%, jumlah tenaga kerjanya adalah sebanyak 100 orang. Tapi sepintas, ya. Nah, di yang merah-merah yang Ibu tulis di yang merah-merah nih, ketenaga kerjaan ini untuk mengisi sistematika penulisan yang bab 2. Secara singkat saja, jumlah, tingkat, distribusi kan isinya begitu, tapi tidak usah ditulis secara lengkapnya seperti itu. Lalu bab 3-nya terdiri dari beberapa subbab yang menjelaskan tentang, ya bab 3 yang ini. Misalnya perencanaan produksi yang berkaitan dengan kegiatan bahan baku, persiapan bahan baku. Kemudian yang pengendalian produksinya apa? Lalu proses produksinya adalah di bagian pencelupan. Jenis kainnya adalah katun dan sebagainya. Itu secara ringkas saja. Bab 3 sampai bab 4. Ya. Itu secara ringkas. Isi daripada bab 1. Pada bagian akhir laporan PKL,
Misalnya mau ngebahas yang ini isi pada bagian akhir PKL, misalnya mau membahas satu fokus saja. Misalnya mau membahasnya apa? Membahasnya tentang kain katun. Membahas kain katun itu mulai dari perencanaan, produksi, pengendalian produksi, kemudian pada proses produksinya, pemeliharaan mesin, dan dituliskan pada akhir kalimat di bab 1. Artinya, kita akan menyampaikan bahwa fokus pembahasan untuk laporan PKL adalah 1 poin saja, tapi untuk meliputi 4 bahasan. Atau menulisnya gini, kalau mengenai perencanaan dan pengendalian produksi, mengenai pesanan, ya, akan skema pesanan misalnya. Lalu pada produksi itu akan membahas fokusnya berbeda. Tadi kalau bab 1-nya itu adalah kalau misalnya fokusnya yang perencanaan dan pengendalian produksi adalah dari pemesanan kain kapas misalnya. Pada proses produksi terjadi masalahnya pada proses pemasakan atau proses merserisasi terhadap kain polyester. Boleh, berarti beda bahasan kan? Nah, lalu pada bab 3-nya pemeliharaan dan perbaikan mesin. Pada saat pemeliharaan dan perbaikan mesin, bukan saat proses kain katun, bukan saat proses polyester katun di prosesnya, tapi pemeliharaan dan perbaikan misalnya tentang untuk pengolahan limbah mesinnya atau alat uji yang tidak jadi akurat sehingga pengendalian mutunya menjadi tidak sesuai. Yang keempatnya adalah pengendalian mutu. Pengendalian mutu yang mana yang akan disampaikan. Artinya bahwa pada penulisan ini boleh satu bahasan jenis bahasannya sama tapi jenis topiknya sama tapi bahasannya untuk 4. Ya, untuk 4 poin. Boleh juga masing-masing bahasan dari mulai perencanaan pengendalian produksi, kemudian produksinya, lalu perawatan dan perbaikan, lalu pengendalian mutu, masing-masing bahasan beda topiknya. Boleh. Ya, boleh yang seperti itu. Kita lanjut ke bab 2. Ya, isinya saja. Pada bab 2 itu adalah tadi yang sudah sepintas di pemaparan Ibu sampaikan, perkembangan perusahaan sampai dengan sistem pengupahan. Kita lanjut isinya, kita cek bab 2, slide berikutnya. Nah, pada bab 2, 2.1. 2.1 itu perkembangan perusahaan. Oke, dicek bareng-bareng. Karena pada perkembangan itu, kita harus punya data awal perusahaan. Yang mana data awal perusahaan? Data awal perusahaan adalah PTX berdiri pada tanggal berapa. Didirikannya berdasarkan notaris apa, disetujui oleh apa, dan seterusnya. Jadi, awal bab 2 adalah 2.1 perkembangan perusahaan harus dimulai pada saat perusahaan tersebut berdiri. Oke? Sudah disamakan? Harus ada kalimat itu. Ya. Kalau sudah ada pernyataan itu, kalau kita bicara tentang perkembangan perusahaan dari awal berdiri sampai saat saudara PKL, ya perkembangannya, ada yang berganti lokasi. Perusahaan itu awalnya pabriknya di A, jalan A, pindah karena perluasan menjadi di
B, bisa seperti itu. Lalu perusahaan tersebut kita sampaikan, karena namanya juga perkembangan perusahaan berkaitan dengan sejarah, pasti ada yang namanya berapa luas perusahaan tersebut, berapa bangunannya, dan berapa sisanya. Misalnya, perusahaan tersebut luas tanahnya 1000 meter. 800 meter untuk bangunan, berarti yang 200 meternya untuk apa? Lahan parkir, lahan kosong, atau apa, dan sebagainya. Kalau misalnya yang 800 meter itu bukan hanya pabrik aja, tapi ada kantor, ada musola, itu ditulis di bangunan. Bangunan yang ada di situ. Jadi bangunan itu bukan hanya untuk pabrik saja. Tolong dicek ya. Tolong dicek di situ. Udahkah seperti itu? Karena kita menyampaikan sejarah pada saat lokasinya itu ada di mana, berarti kita harus menyampaikan denah lokasi. Nah, adanya denah lokasi itu masih di 2.1. Oke, cek di laporannya. Denah itu ada di mana? Ada di 2.2 atau di 2.1? Kalau ada yang di luar jalur itu pindahkan ke 2.1. Ya. Buatlah denahnya. Pada saat membuat denah, lihat yang Ibu kasih yang biru, ya, yang Ibu kasih tanda biru ini. Tanda biru itu artinya denah. Kita membuat denah. Tapi denah itu sumbernya dari mana? Ada yang kita cari dari Google Map, ada yang kita dapat dari HRD. Sumbernya harus ditulis. Cara menulis sumber itu adalah di ujung sebelah kiri gambar atau tabel. Simpenlah sejajar yang ini nih. Ya. Tulislah yang sejajar, sejajar paling ujung kiri untuk sumber. Kalau sumber itu dari Google Map, lalu diolah, saudara tulis, sumber dari Google Map, diaksesnya kapan, tahun berapa, tuliskan sebagai sumber. Lalu koma, jangan lupa, tanda koma itu akan melanjutkan kalimatnya, diolah. Jadi lihat di Google Map tapi diolah lagi. Lihat di Google Map tapi digambar lagi. Misalnya, tulis, diolah. Kalau diolah nggak usah menuliskan bulannya, tanggalnya, itu nggak usah. Cukup diolah 2020. Selesai. Ya, cara pengolahan cukup yang seperti itu. Karena gambar berarti keterangan gambar di bawahnya. Cara penulisan yang sering salah, tolong dicek lagi. Kalau kita sudah membuat gambar, di bawahnya sumber dulu, ada di paling kiri ujung gambar, kemudian di bawahnya baru gambar. Gambar denah lokasi, gambar nomor 1 pada bab 2. Sehingga menulisnya adalah gambar 2.1 denah lokasi PT tersebut. Ibu ulang. Bahwa kalau sumbernya diolah, kita tulis sumbernya dari mana, kemudian koma. Kasih spasi, diolah 2020. Tentunya diolah 2020. Di bagian bawahnya center, di tengah-tengah, yang menunjukkan gambar 2.1. Berarti gambar itu ada di bab 2, gambar nomor 1. Atau menunjukkan gambar nomor 1 pada bab 2. Jadi gambar 2 menunjukkan di bab 2. Titik 1 menunjukkan gambar nomor 1. Simpan di center, tidak di bold. Tidak dicetak miring. Nah, kalau mau ngasih keterangan, simpan di bawah gambar, tapi sejajar dengan sumber.
Oke, dilihat di catatannya, di laporannya apabila ada yang demikian, ada yang mau memberi keterangan denah lokasi, simpan sejajar sumber di bawah gambar. Ya. Nah, kalau sudah itu spasinya satu spasi, misalnya keterangan gambar, ya, keterangan gambar 2.1, tuliskan keterangan gambar 2.1. Bolehkah disebut gini, keterangan gambar 2.1 denah lokasi? Atau keterangan gambar 2.1 denah lokasi halaman sekian. Nah, kalau menyebutkan keterangan, misalnya keterangan gambar 2.1 halaman 20, apabila misalnya bab 2 ini ada di halaman 6, keterangan gambarnya ada di halaman 7. Berarti kita menuliskan keterangan gambar 2.1 denah lokasi halaman 6. Dicek ya, seperti itu ya. Nah, gitu. Kalau kita punya denah lokasi, berarti kita harus melanjutkan dengan kelebihan dan kekurangan lokasi di mana perusahaan tersebut berada. Wajib. Kelebihan dan kekurangannya. Ya. Karena ini akan berpengaruh juga terhadap pada saat kita membahas 3.1 pada perencanaan produksi, pengirimannya terlambat karena jauh lokasinya dari ke tempat pengiriman. Gitu. Ya, tolong dicek yang ada di situ. Ya. Kalau ada pertanyaan catat dulu halaman sekian ya, slide nomor sekian tolong dicatat gitu, slide nomor sekian supaya Ibu nanti kita ngulas lagi ke halaman sekian. Lanjut ke slide nomor 17. Kemudian pada 2.1 yang perkembangan itu akan muncul kapasitas produksi. Nah, saudara akan menulis kapasitas produksi kah atau mau menulis jumlah produksi? Kalau kapasitas produksi belum tentu jumlah yang misalnya kapasitas produksinya setiap bulannya mencapai 1.000 yard. Ya, per bulannya mencapai 1.000 yard kapasitasnya. Tapi jumlah produksinya enggak 1.000 yard. Kurang dari 1.000 yard. Boleh menuliskan jumlah produksi atau kapasitas produksi. Yang jelas atau yang penting diperhatikan, tolong dilihat catatannya, jangan sampai gini, kapasitas produksi bilang 1.000 yard per bulan, tapi kita lalu buat tabel. Pada saat buat tabel, lalu tabelnya itu jumlah produksinya 1.200 jumlah produksi per bulannya. Misalnya kapasitas produksinya tuh gini, kapasitas produksinya 1.000 yard. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Misalnya gitu ya. Kapasitas produksinya apa aja sih? Ada katun, ada polyester kapas. Tapi begitu dijumlahkan 1.200. Berarti jumlahnya lebih dari kapasitas. Itu yang nggak mungkin. Ya. Apakah boleh menulisnya bukan kapasitas, tapi jumlah produksi yang dilakukan atau jumlah produksi PTX setiap bulannya sejumlah sekian, misalnya jumlah produksinya 1.000 yard, terdiri dari kain A, kain B, kain C, jumlahnya 1.000, boleh. Ya, jadi kapasitas produksi atau jumlah produksi berbeda, tapi bolehkah menulis jumlah produksi? Bolehkah menulis kapasitas produksi? Boleh. Tapi harus disebut yang ada di situ, ya. Nah, karena kapasitas produksinya ada pabrik, ada industri yang kapasitas produksinya mulai dari pertenunan misalnya yang integrated. Kapasitas produksinya mulai dari situ. Ada yang benang dengan kain, ada pencelupan kain, pencelupan benang yang berbeda, boleh. Tapi bedakan. Jumlah produksi untuk kain pencelupan, jumlah produksi untuk benang. Ya, masing-masing bedakan.
Sesuaikan dengan apa yang ada di pabrik. Gitu ya. Nah, kalau sudah itu, misalnya kita mau menyampaikan bahwa kapasitas produksi atau jumlah produksi itu dilakukan dengan 3 shift atau dengan 2 shift atau tidak dilakukan seperti itu, tetap aja produksi normal. Boleh disampaikan, boleh tidak. Ya. Nah, yang berikutnya adalah sebagian besar untuk kita memasarkannya. Tapi pemasaran itu sebetulnya nanti ada pada 2.3. Ya, belum pada 2.1. Ini kan masih 2.1. Boleh saja sebagai tambahannya bahwa jumlah produksi tersebut dipasarkan ke luar negeri atau ke dalam negeri. Udah sampai situ aja. Tapi nanti akan dibahas lebih jauh pada 2.3. Kebalikannya, bolehkah di 2.1 tidak disebutkan bahwa jumlah produksi itu dipasarkan kemana? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Misalnya tidak menyebutkan dipasarkannya kemana, nanti aja mau disampaikannya di 2.3 permodalan dan pemasaran, boleh saja. Nah. Kemudian struktur organisasi, oke, dicatat. Tadi ada pertanyaan struktur organisasi, strukturnya nggak betul, gitu kan? Sampaikan dulu di sini. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan, buatlah prolognya apa yang dimaksud dengan struktur organisasi. Pada struktur organisasi perusahaan belum menuliskan garis dan staf atau garis, belum menyebutkan bentuk. Jadi 2.2 struktur organisasi itu baru pernyataan tentang struktur organisasi. Oke. Ya. Lalu baru 2.2.1. Baru di sana. Oke. 20 menit lagi ya materinya. Oke, struktur organisasi. Lanjut. Baru dari bentuk struktur organisasi baru kita tulis ya, baru disampaikan bentuknya apa. Garis, garis dan staf dan seterusnya. Lanjut. Slide-nya. Ini di slide Ibu nggak jalan nggak sih? Sorry ya. Di slide-nya tidak jalan. Nah, oke, jalan sekarang. 2.3 itu permodalan dan pemasaran. Yang Ibu sampaikan yang di bold, yang ditulis merah, boleh dibagi 2.3.1, boleh 2.3.2. 2.3.1 itu permodalan. Permodalannya dari mana? Apakah dari modal asing atau dari modal dalam negeri? Kalau tahu berapa komposisinya silahkan ditulis. Kalau tidak tahu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Tapi ada dari modal milik sendiri, gitu ya. Nah, 2.3.2 pemasaran. Ya. Pemasaran yang tadi sama seperti 2.1. Tapi tidak disebutkan di 2.1 pemasarannya di mana. Silahkan harus disebutkan. Kalau dipasarkannya ke luar negeri berapa persen, ke luar negerinya kemana, di dalam negeri berapa persen, di dalam negerinya di mana. Wajib ditulis. Ya. Atau mau lanjut kalimatnya 2.3 permodalan dan pemasaran, tidak di subbab lagi. Di anak bab lagi enggak, langsung aja bahwa permodalannya terdiri dari dalam bentuk perseroan terbatas dengan penanaman modal dalam negeri dengan pemasaran dan ini boleh, ya, enggak usah terpaku itu. Nah kemudian ketenaga kerjaan 2.4, yang satu adalah jumlah dan tingkat pendidikan. Lanjut ke slide berikutnya, slide. Nah, tolong dilihat di sini. Yang ini adalah tabel. Kalau tabel, simpen di atasnya judulnya.
Tapi sebelum menyampaikan tabel atau sebelum menyampaikan gambar, beri keterangan di sebelumnya, kalimat sebelumnya. Ya, misalnya di kalimat sebelumnya, bahwa jumlah tenaga kerja di PT X dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini, atau dapat dilihat pada tabel 2.2 halaman berapa. Gitu. Baru di atas tabel, judulnya tabel 2.2 jumlah tenaga kerja berdasarkan. Nah, gitu ya. Kan ada yang berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan. 2.4.1. Buatlah tabel seperti ini supaya mudah. Seperti yang Ibu sampaikan di sini. Nah, kalau di tabel ini, judul tabelnya center. Judul tabelnya center. Tapi di bawah tabel ada sumber. Bahwa tabel ini berdasarkan sumbernya dari mana. Apakah diolah lagi atau tidak? Silakan. Ya. Nah, kemudian ada begini. Pengalaman tahun sebelumnya bahwa jumlah tenaga kerja sarjana semuanya ada 400. Gitu ya, kesalahan yang memberi info. Oke. Bab 2 dan seterusnya, oke. Karena ini dari panitia banyak yang bingung pada bab 4. Kita lanjut ke bab 3 aja ya. Ini udah ada contohnya bagaimana cara menulis bab 3 dulu. Bab 3. Lanjut ke bab 3, oke. Bab 3. Nah, bab 3 kan udah disampaikan tadi ini. Yang disampaikan bab 3 adalah nyatanya yang ada di pabrik. Misalnya Ibu kasih contoh perencanaan dan pengendalian produksi. Bagaimana perencanaan produksi yang dilakukan di pabrik tersebut? Nyata. Tolong tulis. Bahwa bab 3 itu adalah kenyataannya yang ada di pabrik. Dari mulai perencanaan produksinya gimana? Hanya Ibu di bold di sini. Bahwa untuk perencanaan produksi itu faktornya bisa terhadap biaya produksi, merencanakannya, bahwa biayanya itu perencanaan di produksi, waktu produksi, batas waktu pengiriman produk, misalnya gini, nyata ini ya, bahwa produksi untuk membuat kain celup itu dilakukan dari mulai pesanan itu datang sampai produksi selesai waktunya 20 hari. Betulkah rencananya 20 hari? Kalau lebih dari 20 hari itu, bab 3 ini menjadi bahasan pada bab 4. Ya. Yang di bold ini adalah faktor-faktor dalam perencanaan produksi. Nah, lanjut dulu. Ketiga, perencanaan produksi. Nah ini, pokoknya bahwa bab 3 ini adalah nyatanya yang dilakukan. Ibu kasih contoh yang tadi, yang perencanaan produksi. Yang bahwa perencanaan produksi, misalnya gini, ini yang akan Ibu bahas nanti di bab 4 biar nyambung. Ya. Alur proses pemesanan yang Ibu bilang tadi, dimulai dengan melakukan negosiasi antar konsumen dengan bagian pemasaran. Ini yang ada di pabrik, perencanaan produksi itu seperti apa. Setelah bagian produksi, kemudian perencanaan itu adalah muncul diterbitkan kartu proses. Kartu proses itu ada di perencanaan produksi. Kalau sudah ada di perencanaan produksi, kartu proses itu akan lanjut ke pengendalian produksi. Slide berikutnya. Pengendalian produksi. Nah, pengendalian produksi pada intinya adalah melakukan perbaikan apa yang tidak sesuai pada perencanaan. Jadi perencanaannya dibahas dulu tadi, yang tidak sesuainya apa yang harus dilakukan. Itu simpan di pengendalian produksi. Bab 3.1-nya apa yang dilakukan tentang perencanaan, yang senyatanya, bab 2-nya bagaimana cara mengendalikannya, proses yang tersebut. Ya. Kita lanjutkan ke proses produksi saja.
Lanjutan bab 3 ke 3.2. Lanjut satu lagi. Slide-nya. Nah, ini aja. Nah, 3.2 adalah produksi. Di produksi 3.2.1 jenis dan jumlah produksi. Ibu menyampaikan gini, ini karena untuk dibahas yang berikutnya. Jenis kain yang diproduksi di PTX tadi adalah kain kapas dan kain campuran poliester. Jumlahnya berapa? Jenisnya kan udah kan ini ya, kapas dan kain campuran poliester kapas. Misalnya, ya jenisnya. Lalu jumlahnya, jumlah yang diproduksi setiap bulan enggak sama. Ya, diproduksinya di bagian mana. Tapi tiap bulannya enggak sama. Misalnya pada bulan Oktober 1000 yard, bulan November 1200, bulan Desember 900, enggak sama. Silahkan fluktuatif. Ini nanti kita bahas pada bab 4. Kenapa sih berfluktuatif boleh dibahas pada bab 4? Khususnya untuk kain kapas tadi ya pada ininya. Lalu tata letak mesin. Mesin dan tata letak. Tata letak mesin ruang dan mesin yang baik, yang tepat untuk menunjang efisiensi. Pengaturannya tuh seperti apa yang harus dilakukan. Kalau kita bahasannya mengenai kain katun, perencanaannya juga tentang kain katun, pembahasan pengendaliannya juga kain katun, proses produksinya juga tentang kain katun, beserta prosesnya. Ya. Mesin yang digunakan untuk proses kain katun, tata letak pada proses yang berkaitan dengan kain katun. Gitu. Ini kita lanjut lagi. Tata letak mesin, kemudian dilanjutkan ke proses produksi. Nah ini ya, nah proses produksi yang tadi kain katun karena fokusnya hanya satu fokus tapi mau dibahas 4 poin. Ibu menjelaskan sementara ini adalah satu bahasan tentang kain katun tapi untuk 4 poin pembahasan. Nah pada proses produksi kain katun itu atau kain campuran katun poliester itu dikerjakan mulai dari proses apa sampai mana. Yang ini Ibu saya kasih contoh sekarang ke proses produksi. Oke. Proses produksinya itu apa saja yang dilakukan proses produksi khususnya untuk kain campuran atau kain kapas, proses apa saja yang dilakukan di situ. Ya. Lalu pada proses produksi itu lanjut lagi ada sarana dan sarana penunjang. 3.2.4 sarana penunjang. Nah tadi boleh ada tenaga listrik, ada tenaga uap, ada pengolahan limbah. Ibu ngasih contoh gini. Di PTX tadi untuk listrik punya 2 sumber. Misalnya sumbernya dari PLN, sumbernya dari genset. Atau tidak punya genset. Pada saat proses mati, prosesnya jadi bermasalah. Boleh dibahas di bab 4. Tenaga uap, pengolahan limbah, ini dan seterusnya. Ya, karena kita akan lanjut ke bab 4 ya, banyaknya bingung di bab 4. Pokoknya bab 3 itu senyatanya. Pemeliharaan mesin. Pemeliharaan mesin, kalau kita tadi fokus ke kain katun atau polyester katun, mesin yang digunakannya adalah mesin apa? Ya. Kemudian bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara memperbaikinya. Adakah jadwal di bagian pemeliharaan mesin? Tuliskan jadwalnya. Apakah tidak ada jadwal? Disampaikan tidak ada jadwal. Ya. Kita lanjut lagi ke pengendalian mutu. Nah, kalau pengendalian mutu ini adalah udah ke produknya. Ya, tadi ada yang menanyakan standar apa yang digunakan untuk melakukan mutu, pengendalian mutu, untuk quality control-nya. Standar yang digunakan, standar yang mana, apakah sudah sesuai misalnya kain kapas tadi yang udah dicelup atau kapas campuran kapas poliester yang udah dicelup, harus memenuhi ketuaan warnanya sekian, gitu ya. Lalu ketahanan lunturnya sekian, pakai standar mana yang digunakan. Silahkan disampaikan di pengendalian
mutu. Gitu ya, pengendalian mutu berarti ada raw material, ada pada saat proses, ada produk. Yang 3.4.1 dengan 3.4.3 itu hampir sama. Jadi fisiknya yang ada. Kalau yang 3.4.3 sudah jadi, produknya udah jadi dari prosesnya, yang 3.4.1 adalah bahan bakunya. Bahan baku itu diproses, bagaimana quality control-nya, pengendalian mutunya, waktu saat prosesnya bagaimana, lalu produknya. Ya. Nah, sekarang kalau sudah bagian 3, Ibu ingatkan lagi bahwa bab 3 itu adalah nyatanya. Oke, sekarang bab 4 diskusi. Bab 4 diskusi ini, waktunya berapa menit lagi nih? Tolong dicat ya, panitia, waktunya berapa menit lagi. Pada bab 4 sekarang. Bab 4 itu adalah diskusi yang berkaitan pada bab 3. Bab 3 itu senyatanya, ditulis senyatanya. Tapi ada yang tidak sesuai di bab itu. Misalnya yang tidak sesuai dari pengamatan saudara yang Ibu sampaikan tadi adalah terhadap karena produksinya katun dan polyester katun misalnya. Mau dibahas yang bermasalah, fokus aja ke polyester kapas. Misalnya gitu ya. Yang mana yang akan dibahas? Difokuskan pada bab 4, tuliskan. Difokuskan apakah satu bahasan untuk 4 poin atau masing-masing poin yang berbeda. Pada poin 1 misalnya, tapi misalnya Ibu jelaskan yang pertama, fokusnya adalah terhadap kain polyester kapas. Fokusnya itu. Apa sih yang menjadi permasalahan pada kain polyester kapas? Kain polyester kapas yang siap dicelup. Gitu kan? Nah, tapi pada saat melakukan sebelum pencelupan harus dilakukan mercerisasi karena diharapkan kain celupannya mempunyai kilau yang bagus, misalnya gitu. Fokusnya sekarang Ibu jelaskan, fokusnya adalah untuk kain katun polyester terhadap proses mercerisasi, misal. Berarti membahas bab 4 dari mulai perencanaan produksi, pengendalian produksi, kemudian terhadap proses produksi, terhadap pemeliharaan yang berkaitan dengan kain polyester katun. Ibu kasih contoh lagi, perencanaan produksi. Bahwa perencanaan produksi di PTX yang menggunakan kain campuran polyester kapas 35 dengan jumlahnya yang sekian, hasil produksinya nggak sesuai target. Misalnya polyester kapas ya, apakah yang tidak sesuai targetnya? Apakah warnanya? Apakah kualitasnya yang tidak sesuai? Artinya ada perbedaan pada saat perencanaan dengan yang seharusnya. Silakan bahas di perencanaan produksi apa saja yang menyebabkan kain tersebut, misalnya hasilnya kan pengennya dia diproses mercerisasi si kainnya nih misalnya ya, proses mercerisasi. Targetnya 1000 yard. Tapi hasil yang diperolehnya 800 yard. Enggak sesuai. Apa sih yang dilakukan pada perencanaannya? Berarti tadi pada perencanaan itu kita harus lihat mesinnya, harus lihat skemanya, harus dan sebagainya. Ternyata targetnya itu tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan karena mesinnya rusak. Lalu misalnya mati listrik, jadi terhenti proses produksinya. Ini nyata tentang proses mercerisasi. Nggak sesuai target. Bagaimana cara menanggulanginya supaya sesuai target?
dibahaslah bab 4 yang ada di sini. Lanjut dulu bab 4. Berarti kalau tadi ada yang tidak sesuai itu kita sampaikan di bab 4 perencanaan produksi yang tidak sesuai itu yang bagaimana? Apakah jumlahnya, apakah waktunya, apakah karena apa penyebabnya? Lalu dilakukanlah perbaikan, dilakukanlah bagaimana untuk menyelesaikan hal tersebut. Itu ada di bab 4. Ya. Lanjut, ini pengendalian. Waktu proses produksi. Lanjut proses produksi. Nah, pada saat proses produksi, karena kan kita di proses produksi adalah proses yang dilakukan terhadap proses merserisasi tadi. Proses merserisasi yang dilakukan untuk mendapatkan apa, adanya merserisasi itu untuk apa. Tapi tidak tercapai apa yang diharapkan. Silahkan dibahas. Nah, kalau kita pembahasan di bab 4, yang tidak sesuainya itu yang akan dibahas. Tolong dicatat, yang tidak sesuainya itu yang dibahas. Bahasnya, lihatlah literatur. Seharusnya begini. Misalnya pada proses merserisasi, kan harapannya merserisasi itu mendapatkan efek kilo, kekuatan tariknya yang lebih bagus, stabilitas dimensinya yang bagus, daya serapnya yang bagus. Tapi bagusnya tuh berapa gitu. Kata teori, kalau efek kilonya tuh yang bagus tuh begini. Kekuatan tarik tuh begini, sesuai dengan apa? Yang bagusnya tuh, sesuai dengan SNI nomor berapa. Tapi nggak diharapkan, nggak diperoleh. Efek kilo, tapi tidak diperoleh. Kenapa tidak diperoleh? Penyebabnya itu ada di teori. Kita bisa bahas lihat teori, penyebabnya. Ya, misal, efek kilonya tercapai. Kekuatan tariknya tercapai, stabilitas dimensinya tercapai, daya serapnya nggak tercapai. Daya serapnya misalnya 100%, atau waktu serapnya kurang dari 5 detik. Ya, daya serapnya. Nggak sesuai. Dari mana kita bilang tidak sesuai? Misalnya daya serapnya 60%. Waktunya 10 menit, 10 detik. Kita bilang nggak sesuai, kata siapa tidak sesuai? Kan ada standarnya. Nah, jadi kalau sesuai itu harus bagaimana? Oke, lanjut. Lanjutkan ke perbaikan dan pemeliharaan mesin. Nah, mesin merserisasi yang digunakan tadi, ya kalau bahasanya tetap satu, mesin yang digunakannya tuh mesin apa? Apakah ada jadwal pemeliharaan? Adakah jadwal perbaikan? Kalau ada, tapi tetap rusak misalnya gitu ya. Apakah sudah sesuai waktu yang dibutuhkan? Atau agak sesuai pemeliharaan itu dengan jadwal yang sudah ada? Atau malah enggak punya? Ya, tadi kan ada bilang jadwal, tadi ada yang bertanya gitu ya. Kalau ada jadwal, berarti tidak sesuai dengan jadwalnya, silahkan dibahas di situ. Kalau misalnya tidak ada jadwal, kita boleh menyarankan dengan membuat jadwal pemeliharaan dan perbaikan. Tapi ada datanya dulu. Ya. Lanjut ke 4.4, pengendalian mutu. Nah, pada 4.4 tadi, pengendalian mutu, itu tuh harus sesuai. Tadi ada pertanyaan juga, harus sesuai dengan ISO kah quality controlnya, sesuai dengan SNI kah? Silahkan tuliskan yang sesuai. Nah, pengendalian mutu itu terhadap produk tadi hasil merserisasi. Hasil merserisasi itu apa saja yang harus dilakukan, misalnya gitu ya. Ada pengecekan pH, kemudian dan sebagainya, dan pada saat pengecekan pH, apa yang harus dilakukan supaya kualitas kain itu bagus? Dilakukannya misalnya pengecekan pH dengan menggunakan klorofenol. Ternyata kalau misalnya pH-nya bagus, warnanya harus merah. Pas diuji warnanya agak kuning, berarti lebih asam. Kita silahkan bahas tentang itu. Dan pengendalian mutu, pemeriksaan yang dilakukan yang tadi pertanyaan temannya berdasarkan standar apa? Nah,
Berarti berdasarkan yang dibahas tadi. Yang kelima adalah kesimpulan penutup. Yang penutup. Nah, penutup ini kesimpulan. Ada kesimpulan, ada saran. Kesimpulan ini adalah kesimpulan yang berkaitan dengan fokus bahasan. Tidak boleh kesimpulan, kemudian dari kesimpulan, kemudian saran. Enggak boleh tiba-tiba muncul saran, tapi tidak ada di kesimpulan. Ibu ulang. Bab 3 itu nyatanya, bab 4 itu pembahasan yang tidak sesuai pada bab 3. Bab 5 itu kesimpulan disimpulkan dari bab 4. Tolong dicek urutannya. Ibu lupa bikin skema urutan penyelesaian. Lalu saran. Saran itu harus mengikuti kesimpulan. Tidak boleh kita tiba-tiba menyarankan tadi, sebaiknya struktur organisasinya begini, tapi tidak pernah ada di kesimpulan, nggak boleh. Lalu misalnya pengolahan limbah tadi, pengolahan limbah datanya nggak ada, silahkan disampaikan dulu di sini, bahwa pengolahan limbah itu ada di poin mana, ada di poin 3.2.4 di bagian produksi. Pengolahan limbah secara keseluruhan tidak ada. Artinya apa saja yang sore apa? Sore tulis bukan? Enggak. Enggak tahu. Ini masih ada suara lain. Nah, berarti selesai sampai bab 5, kesimpulan dan saran. Oke, yang selanjutnya bahasan yang tadi, bab 5 penutup. Ibu kasih kesempatan yang nomor 4. Ibu ulang lagi yang nomor 3. Mas panitia masih ada waktu berapa menit lagi? Ada waktu berapa menit lagi? Izin Bu, waktunya tersisa 1 menit lagi. Ibu maaf Bu, suaranya ke-mute. Ya ampun. Ibu pakai yang ini, pakai yang satunya lagi ya. Nah, Ibu masih ada suaranya nih sebentar ya. Masih ya. Sebentar, ini udah dimatiin ya. Nah, sekarang kedengeran nggak? Iya Bu, sudah terdengar. Oke. Ini nih kelamaan. Jadi gini, bab 3 ya. Bab 3 itu adalah nyatanya, 1 menit lagi ya. Bab 3 adalah nyatanya yang ada. Kemudian yang tidak sesuai di bab 3 dibahas di bab 4. Boleh hanya satu fokus bahasan, misalnya kita akan membahas tentang kain katun, baik kerusakannya maupun mesin yang digunakannya, kemudian pengolahan limbahnya, satu fokus saja. Tapi boleh juga gini, perencanaan produksi dan pengendalian produksi, bahasan tentang kain katun. Yang mana yang tidak sesuainya. Tapi di bagian produksi
dan seterusnya dibahas. Jadi boleh sesuai satu bahasan atau masing-masing bahasan beda topiknya. Oke. Kalau ada yang belum paham boleh chat Ibu. Gitu karena waktunya habis gitu ya. Mudah-mudahan yang disampaikan ada sedikit pengarahan. Tapi yang Ibu sampaikan kepada panitia, kalau ada yang belum paham boleh WA Ibu. Atau telepon, sebelum telepon nge-WA aja dulu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Mungkin selanjutnya ada sesi foto dulu Bu untuk semua peserta. Akang Teteh